Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Multimedia. Pada pertemuan 11 kali ini, kita akan membahas mengenai video. Baik, mari kita simak video berikut ini. Adapun pembahasan materi pada pertemuan mengenai video, di sini akan dibagi menjadi 4 poin penting, di mana kita akan membahas mengenai pengertian video, format video, contoh media player, dan juga video berdasarkan tujuan pembuatannya. Pengertian video. Video adalah gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar seolah-olah hidup. Nah, media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, dan juga pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Selain itu, video juga merupakan teknologi yang gunanya untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, ataupun media digital. Dalam video sendiri, ini merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Nah, berikut ini adalah beberapa dari jenis video. Pengertian video. Menurut Breyer, video ini mampu merebut 94% saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia melalui mata dan telinga, serta mampu untuk membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar dari tayangan program. Pesan yang disampaikan melalui media video ini dapat mempengaruhi emosi yang kuat dan juga dapat mencapai hasil cepat yang tidak dimiliki oleh media lain. Karena dari video ini kita bisa melihat gambar, tayangan, film, cerita seperti yang sesungguhnya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di sini disebutkan mengingat 50% dari apa yang mereka lihat. Kemudian kita bisa melihat ternyata untuk video juga memiliki beberapa format ya. Salah satunya adalah AV, di mana audio video interleave. Film jenis AV ini merupakan audio video interleave yang pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft di tahun 1992 sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara video dengan audio. Nah, berikut ini adalah contoh format video dalam bentuk AV. Yang format ini adalah file yang tidak terkompresi dan membutuhkan lebih banyak RAM daripada file lain seperti MPEG atau MOV. Format video AV memungkinkan pemutaran audio dan video secara sinkron, bahkan tanpa kodek apapun. Format video ini juga bisa berisi file lossless yang ukurannya lebih besar dan kualitasnya tetap sama. Jadi format ini bisa digunakan untuk pemutaran file video yang akan dibuat. Nah, keterbacaan AV ini hampir universal ya. Namun ternyata yaitu kompresi yang menghasilkan file berukuran yang lebih besar dari rata-rata. Jadi sudah dikompres tapi hasilnya masih tetap besar. Kemudian format MKV, Matroska Video Container. MKV atau Matroska Video Container ini merupakan format video yang berstandar terbuka dan bebas. MKV ini memiliki banyak kelebihan termasuk untuk membuat menu dan chapter pada DVD. Meskipun dianggap sebagai format paling fleksibel saat ini, MKV belum didukung secara universal. Kemudian media
player. Nah, di media player ini merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format file, video AV, dan MPEG. Media player ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Kemudian format 3GP atau Third Generation Partnership Project, ini adalah format video yang paling banyak digunakan untuk keperluan multimedia. Ukuran filenya lebih kecil dan kualitasnya juga lebih rendah dari MPEG-4. Nah, ini ada contoh video 3GP. Kedai mana? Ya. Uptown lah. Dimana Duit banyak mana? ini adalah pada Ekor ini. ukurannya. Jadi Ekor ini. ukurannya Ada motor kecil, ni. Bolehnya. dapat Wah, boleh. menggunakan BJA ni. satu. 51. Ya, kemudian bisa Boleh menggunakan pasal ni dah. sejumlah kecil dan format ini bagus Wih. karena menciptakan Berapa? bisnis Tak market. Kau kata nak market ni. bisa membagi Ni apa? teks Wih, video BJN dan 195. Jalan. dapat digunakan karena memiliki bandwidth yang rendah, Wih. tidak mempunyai kebutuhan Biru ni. seluler. Wih, mudah ni. 3GP ini ditransfer dan dibagikan Oi, dengan efisien tempat-tempat sehingga jalan-jalan. Aduh. kemudian juga lebih cepat untuk streaming maupun download, ya, walaupun koneksi Ya, Reza. lemah. Pakai AR ni. Alhamdulillah. Jadi Jangan ketika tak juga. karena ketika dikurangi ukurannya, Kan aku dah dia cakap jangan bisa salah. Kau dah kena oleh. 3GP. Ya, sehingga juga mengalami masalah dari kompatibilitas. Nah, dibandingkan video asli, file video 3GP ini setelah dikompres akan kehilangan kualitas dan resolusinya juga akan terganggu. Nah, ini adalah contoh media player, ya, VLC atau Video Link Client, merupakan media player pemutar media yang sangat populer dan terkenal di kalangan pengguna komputer. Ya, jadi VLC ini bisa sebagai media player pemutar di DVD, VCD maupun CD. Nah, kemudian Apple juga mengeluarkan media player, ya, Apple QuickTime, di mana bisa difungsikan untuk mengedit film, ya, kemudian bisa juga untuk merekam layar Mac-nya, gitu ya, sehingga kita bisa menunjukkan apa yang ada di layar laptop kita. Kemudian juga bisa mengambil layar iPhone, iPad atau iPod. Kemudian juga bisa menggunakan kamera di iPad untuk merekam film, ya, sama persis di perangkat penyimpanan film di Mac Anda. Nah, kemudian video berdasarkan tujuan pembuatan, ada video dokumenter. Nah, ini mungkin yang sering kita lihat, ya. Video dokumenter adalah video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data ataupun dokumen. Seperti video sejarah mengenai biografi Soekarno, biografi R.A. Kartini, dan lainnya yang mengandung unsur sejarah atau peristiwa lampau. Jadi kita bisa mentransfer ke knowledge mengenai biografi manusia, ataupun kita bisa memberikan pembelajaran terkait media-media, gitu ya, terkait gunung meletus, gitu ya, banjir, tsunami, dan sebagainya melalui video dokumenter. Kemudian ada video berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada yang namanya video cerita. Nah, ini adalah jenis video yang pada dasarnya bertujuan untuk memaparkan sebuah alur cerita, ya, misalkan tayangan di TV atau sinetron. Nah, video ini sangat banyak peminatnya dan juga paling sering kita temui di setiap harinya. Dan pasti hampir semua orang ini pernah menonton video berjenis cerita ini. Kemudian video berdasarkan tujuan pembuatannya terkait video pembelajaran, seperti yang sedang kalian saksikan berikut ini.
Video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Video ini bisa digunakan guru atau tokoh lain dalam menjelaskan mengenai mata pelajaran dalam pendidikan. Ya, jadi dengan adanya video pembelajaran, transfer knowledge terkait keilmuan, pengetahuan, keterampilan, skill, dan lain sebagainya bisa lebih mudah diakses. Dan juga akan lebih banyak orang yang lebih dapat meningkatkan skill dengan hanya melihat atau menonton video pembelajaran. Seperti YouTube ya, ini dari YouTube ini banyak sekali kita bisa menggali ilmu yang bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan bahkan kita bisa juga meningkatkan pendapatan melalui YouTube. Dan yang terakhir, video berita. Ya, video ini memiliki tujuan guna menyampaikan informasi untuk orang banyak. Nah, video ini berisi tentang kejadian yang dapat disebarluaskan. Kemudian bisa juga menjadi sebuah video yang bermanfaat kalau isi video berita ini tidak bersifat hoax dan menyajikan berita-berita yang memang layak untuk orang banyak mengetahuinya. Baik, mungkin kita akhiri saja materi pembelajaran terkait video. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.